Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk hadir di acara Talk Session Mengejar Aset Koruptor. Yang dimana ini long weekend ya, seharusnya kita bisa santai-santai, tapi kita memanfaatkan waktu luang ini untuk mengisi waktu yang lebih bermanfaat untuk menambah ilmu. Acara selanjutnya kita akan mulai. Bagi Bapak Ibu yang HP-nya masih dalam mode bersuara, mohon di silent terlebih dahulu untuk menjaga kehikmatan acara talk session ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan kami segera mulai. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Bu Hakim, terima kasih Bu sudah membantu untuk menyelenggarakan acara ini Bu ya. Kalau selanjutnya dari Ibu boleh itu nggak Bu, untuk perasaan hari ini seperti apa sih Bu? Apa gimana melihat rekan-rekan, melihat nggak usah melihat rekan-rekan, melihat rekan-rekannya untuk hadir, apa ya, meluangkan waktu untuk hadir dalam acara talk session ini bagaimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu saya merasa sangat senang atas kehadiran para tamu undangan, juga termasuk Pak Bob ini yang sudah benar-benar saya tidak juga menyangka bahwa Bapak betul-betul antusias untuk menghadiri acara ini, juga banyak yang tidak Pak Andi. Selamat datang Bapak, Pak Prof. Basuki, Pak Prof. Binsar, terima kasih juga Pak Timbo dan rekan-rekan sekalian. Tentu perasaan saya sangat senang, saya juga tidak menyangka acara ini bisa diselenggarakan dengan antusias. Sebenarnya tadinya kita merencanakan pada tanggal 8 bulan Agustus, yang mungkin pada saat itu belum mendekati 17 Agustus, tetapi karena sesuatu hal persiapan belum rampung, untuk syaratnya Gramedia meminta bahwa buku ini sudah harus terkirim dulu ke Gramedia seluruh Indonesia, sehingga kita menundanya. Tetapi memang bertepatan juga dengan detik-detik mau kita merayakan hari kemerdekaan, di mana banyak sekali kegiatan itu yang melibatkan warga, sehingga beberapa yang kita undang itu menyampaikan salam dan tidak dapat keluar karena menghormati juga acara-acara yang sedang berlangsung di komplek perumahan. Namun tidak menjadikan semangat kita makin mundur, karena akan terdekat apapun, sekecil manapun kami akan menyumbangkan buah pikiran kami yang mudah-mudahan juga dapat menjadi rujukan atau menjadi pertimbangan nanti. Ide boleh saja ya Pak Bob, Pak Andi ya, soal nanti bagaimana realisasinya kan juga akan banyak menyangkut kepada institusi lain. Nah, bagi saya berkarya itu tidak menutup kemungkinan. Memang ini adalah karya pertama saya yang banyak pihak yang mendorong. Sebenarnya sudah lama ingin menulis, tetapi ya karena keadaan yang belum membuat, dan akhir ini banyak sekali yang mendorong saya untuk bisa mewujudkan. Alhamdulillah bisa wujud, dan next insya Allah 2 buku lagi akan segera menyusul. Sudah selesai saya tulis, tapi memang tentang terorisme nanti tidak jadi masalah. Ada 2 lagi sudah keluar juga di penerbitannya, insya Allah nanti bisa kita terbitkan lagi. Bagi saya sekecil apapun itu insya Allah membawa arti bagi kita semua. Jadi kalau ditanya perasaan saya, tentu sangat senang sekali, apalagi Gramedia mau membantu untuk memasarkan. Insya Allah bisa kita ulang ya Mas ya. Insya Allah itu doa kita semua, dan juga terutama kepada keluarga yang sudah mendorong saya juga, yang di sela-sela kesibukan saya masih bisa mewujudkan pesan itu, terutama Prof. Firman ini yang tiap hari telepon saya tuh nanya kapan lagi selesaikan. Nah, akhirnya salam hormat juga Prof. Firman yang sudah tidak henti-hentinya juga mendorong saya. Jadi perasaan saya sangat senang sekali bisa ini terwujud. Semoga buku ini punya manfaat bagi semua
semuanya, walaupun cuma sedikit mungkin ide saya pada saat ini. Alhamdulillah. Seperti itu Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya ya. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang hakim, masih sempat untuk menyalurkan aspirasi idenya dalam sebuah buku. Bahkan masih ada 2 lagi ya Bu ya. Semangat betul dalam berkarya. Baik, kita langsung mulai saja. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional. Bapak Dr. Bob Hasan SHMH selaku Ketua Badan Legislatif DPR RI dan anggota Komisi 3 DPR RI. Yang terhormat Bapak Astos Prof. Dr. Firman Wijaya SHMH selaku Ketua Umum Mahupiki dan Ketua Pradin. Yang kami hormati perwakilan dari PT Raja Grafindo Persada, Ibu Heti Narulita, Bapak Embun Tiur Tandra, dan jajaran staf penerbit lainnya. Dan ada beberapa yang tidak dapat kami sebutin satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, Universitas Bayangkara, Universitas Trisakti, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Borobudur, UPN Veteran Jakarta, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Jakarta Timur, dan Badikat Kejaksaan. Serta yang kami hormati penulis buku Mengejar Aset Koruptor, Strategi Gugatan INREM bagi Pemulihan Keuangan Negara, Ibu Dr. Haja Syofia Marlianti Tambunan SHMH. Puji syukur kita dapat panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara talk session Mengejar Aset Koruptor. Bertempat di Reading Corner Gramedia Matraman, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat relevan dalam konteks pemberantasan korupsi, yaitu bagaimana upaya pemulihan keuangan negara dapat ditempatkan sebagai bagian penting dari penegakan hukum. Buku yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada ini mengangkat perspektif mengenai strategi pemulihan aset melalui pendekatan INREM, sekaligus mengajak kita melihat pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari sisi pemindahan pelaku, tetapi juga dari sisi pengembalian aset yang telah merugikan negara. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari perwakilan PT Raja Grafindo Persada, Bapak Teguh Baru Manopo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak KPA, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan, SHMH selaku Ketua Komisi Yudisial. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan dari manajemen PT Raja Grafindo Persada, Ibu Heti Nurita selaku Direktur Keuangan, Pak Embun selaku Chief Editorial. Yang kami hormati Ibu jajaran pimpinan dari manajemen Gramedia. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Syofia Marlianti Tambunan SHMH selaku penulis. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Profesor Dr. Basuki Rekso Wibowo SHMS. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Legislatif DPR RI, Bapak Dr. Bob Hasan SHMH. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Mahupiki dan Ketua Pradin Asesor Profesor Dr. Firman Wijaya SHMH. Selamat datang
Baik, selamat datang yang terhormat Bapak KPA Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH selaku Ketua Komisi Yudisial. Serta seluruh hadirin yang lainnya, mohon maaf tidak dapat menyebutkan semuanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kurnia kita dapat berkumpul bersama dalam acara mengejar aset koruptor, strategi gugatan inrem bagi pemulihan keuangan negara di Gramedia Mataman dalam keadaan sehat dan penuh antusiasme. Peluncuran buku, sebuah buku bukan sekedar perkenalan sebuah karya kepada pembaca. Lebih dari itu, buku merupakan bentuk gagasan, pengalaman, dan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta membuka perspektif baru bagi setiap orang yang membacanya. Kami juga mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menghadirkan karya ini, mulai dari penulis, tim penerbit, hingga seluruh pihak yang mendukung proses penerbitan dan distribusinya. Saya tentu merasa bangga karena kita bisa berkolaborasi dengan Gramedia menjadi salah satu tempat bertemunya sebuah karya dari para pembaca semuanya. Semoga acara peluncuran buku pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi awal yang baik bagi perjalanan buku mengejar aset koruptor, strategi gugatan inrem bagi pemulihan keuangan negara di tengah para pembaca. Dengan penuh kebanggaan, saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku mengejar aset koruptor strategi gugatan inrem bagi pemulihan keuangan negara karya Dr. Haja Sofia Marliati Tambunan SHMH. Selamat berkarya dan selamat menginspirasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Baru Manoko atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari penulis. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya acara pada siang ini tidak dapat dipisahkan dari sosok yang telah menjadi penggagas sekaligus penulis buku kita, dan beliau adalah Dr. Haja Sofia Marliati Tambunan SHMH. Ibu, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini telah memberikan kesempatan pada kita untuk dapat bersama-sama hadir di Gramedia untuk peluncuran buku perdana saya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas semua partisipasi Bapak dan Ibu yang hadir pada acara ini. Baik yang kami hormati Bapak KPA, yang terhormat Bapak KPA Dr. Abdul Khair Ramadan SHMH sebagai Ketua Komisi Yudisial. Yang kami hormatin Bapak Prof. Basuki Tekso Wibowo, Sarjana Hukum Magister Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, sekaligus sebagai orang tua kami dan sekaligus sebagai promotor kami yang juga telah menginspirasi kami untuk melahirkan karya kami ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dr. Topasan SHMH, Ketua Badan Legislatif DPR RI dan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat datang Bapak, satu kebanggaan bagi kami Bapak hadir berkenan di acara ini. Bapak atau Profesor Dr. Firman Sujaya SHMH, Ketua Umum Mapu Pagi dan Ketua Peradin, dan tidak terlupa juga kepada orang tua kami, Bapak Dr. Andi Samsan Nagro, yang sejak dari beliau masih di Mahkamah Agung telah membimbing saya sampai kepada saat hari ini. Terima kasih Bapak sebagai orang tua kami. Berasa bersyukur Bapak tidak melepaskan saya walaupun Bapak sudah pensiun, masih tetap mendampingi kami. Sehat selalu Bapak. Kemudian satu lagi yang menginspirasi kami juga untuk lahirnya buku kami yang terhormat Bapak Dr. Imbo Mangarap
datang Bapak juga tidak akan melupakan jasa Bapak selama saya menyusun buku ini, juga banyak memberikan inspirasi dan mendorong saya terus untuk melanjutkan satu karya saya untuk bisa diterbitkan. Terima kasih Bapak beserta Ibu. Begitu juga dari perwakilan penerbit Raja Grafindo, Raja Wali Pers yang sudah mau membantu kami untuk mewujudkan satu karya kami sehingga dapat mendapat kepercayaan dicetak oleh penerbit yang luar biasa di Indonesia, bukan sembarang penerbit. Mungkin jarang juga ya Bu ya, pemula, tapi alhamdulillah berkat doa kita semua, PT Raja Grafindo juga Raja Wali Press dengan senang hati walaupun selama 6 bulan berdiskusi terus sampai pada akhirnya hari ini bisa terwujud. Kemudian juga kepada sahabat setia saya, Ibu Dr. Tia, yang sudah juga membantu kami untuk dapat mewujudkan karya kami, dan kepada keluarga tercinta yang sudah mendorong kami dan anak-anak tercinta yang sudah mendorong saya untuk dapat mewujudkan buku. Kemudian ada teman saya satu angkatan, Pak Panji, Ketua Pengadilan Jakarta Barat, yang telah mengalami suka dan duka selama mulai menjadi calon hakim pada tahun 96 sampai dengan sekarang. Tapi beliau lebih maju menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saya cuma menjadi hakim di Jakarta Timur. Selamat juga, ini teman seperjuangan. Juga para undangan ada perwakilan BNPB. Selamat datang juga, terima kasih sudah hadir. Dan juga untuk semua yang hadir, ada perwakilan universitas. Di sini ada Pak Binsar. Terima kasih Prof. Binsar yang sudah meluangkan waktu. Saya senang sekali ketemu pada hari ini dengan banyak sekali para akademisi yang mungkin nanti akan menambah semangat saya juga untuk bisa meraih gelar Prof. Seperti itu ya Prof ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terima kasih Pak Sekretaris sudah hadir. Kemudian Pak Tasrif, terima kasih sebagai teman satu komplek juga sering berdiskusi juga. Dan untuk rekan-rekan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Mas Erwin, ya walaupun ini dari perwakilan Ancol Pak, tetap bukan mengurusi hiburannya juga ya Pak ya, buku juga. Terima kasih Mas Erwin. Dan tidak lupa untuk semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kehadiran Bapak Ibu akan menambah inspirasi bagi kami untuk dapat menulis buku yang lain setelah ini. Baik, sedikit buku ini terbit ketika saya melakukan disertasi dan kemudian berpikir ketika saya juga menjadi hakim tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berpikir kenapa juga ketika satu perkara tipikor itu juga kita sedangkan, dan bagaimana dengan aset-aset yang harus kita kejar untuk tujuan daripada tindak pidana korupsi itu adalah mengembalikan keuangan negara, kerugian negara. Nah, saya menawarkan ketika memang ada persoalan ketika satu orang yang disangka melakukan satu tindak pidana korupsi tidak sampai ke pengadilan. Nah, bagaimana dengan keuangan negara yang telah diambil seperti itu, misalnya meninggal atau sesuatu hal tidak sampai kepada putusan pengadilan, atau setelah putusan pengadilan ternyata baru diketahui asetnya. Nah, ini adalah gagasan di mana saya menulis bahwa dengan satu gugatan, dengan satu mekanisme gugatan dalam hal ini perdata, itu masih bisa dilakukan. Tapi mungkin banyak timbul persoalan lain, bagaimana nanti alurnya, atau bagaimana, karena kalau satu gugatan perdata mungkin juga agak cukup lama, mungkin nanti juga dapat mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan satu perma, seperti misalnya gugatan sederhana, ya Pak Andi, ya mungkin nanti ada hal-hal yang lain. Jadi bisa disederhanakan, yang tujuannya bagaimana aset itu bisa kita segera rampas, dengan putusan pengadilan kita kembalikan kepada negara. Persoalannya rekan-rekan penuntut umum, jaksa pengacara negara nanti yang akan bertugas untuk mengajukan gugatan di pengadilan mewakili daripada negara tersebut. Tapi mungkin mekanismenya nanti mungkin tentu di sesi-sesi berikutnya, di buku-buku berikutnya mungkin itu kita akan bahas. Tapi ini hanya gagasan yang lahir dari saya, bagaimana sebaiknya aset koruptor itu yang tidak seimbang masuknya yang diterima oleh negara dengan yang dilakukannya. Tadi sempat berdiskusi dengan Pak Bob Hasan, bagaimana ketika penaksiran juga aset itu direndahkan, ya Pak ya, sehingga koruptornya juga atau orang itu merasa wah ini kenapa, itu mungkin nanti persoalan lain banyak. Dan ini sangat menarik ketika memang kita akan mendiskusikannya. Dan kebetulan di DPR sedang
dibahas ya Pak ya tentang perampasan aset. Saya berharap mungkin dengan ide, walaupun sekecil apa ide ini mungkin nanti bisa membawa inspirasi dibagi badan legislasi, balik DPR RI mungkin untuk dalam pembahasan pemberantasan pengembalian perampasan aset bagi negara dalam tindak pidana korupsi. Walaupun sekecil apa, saya mencoba menulis karena itu adalah ide. Semoga dalam tulisan saya ini bisa menginspirasi nanti untuk kedepannya. Dan alhamdulillah dekat dengan dorongan semua karya tulis buku ini terwujud. Alhamdulillah menginspirasi saya untuk melakukan penulisan-penulisan berikutnya. Insya Allah nanti ya Mas bisa bekerja sama terus dengan PT Raja Wali ya Bu ya. Mungkin ada 2 buku lagi yang sudah siap saya tulis, tapi itu temanya tentang terorisme karena saya juga memegang perkara terorisme. Ada 2 sudah terbit juga izin penerbitnya dari Perpustakaan Nasional. Nanti mungkin kita diskusikan untuk berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberkati peluncuran buku ini, dan tentu sebagai penulis saya berharap buku ini membawa manfaat bagi kalangan semuanya, baik akademisi maupun para praktisi hukum. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang secara langsung tidak langsung telah berkontribusi kepada saya memberikan semangat untuk dapat lahirnya buku ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Ibu Sofia, terima kasih atas sambutannya yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya adalah peluncuran buku dan diwakili oleh Ibu Heti Narurita sebagai perwakilan dari penerbit untuk memberikan giant book dan figura kepada Ibu Sofia sebagai tanda buku mengejar aset koruptor telah resmi diluncurkan dan telah tersedia di 140 toko buku Gramedia. Oke, baik. Untuk saat ini boleh hadap ke depan fotonya. Kita 3, 2, 1. Baik. Baik, sudah. Untuk selanjutnya ada penyerahan figura. Baik. Baik, untuk selanjutnya ada penyerahan figura dalam bentuk terima kasih kepada penerbit karena kesediaan dan juga kepercayaannya telah menerbitkan karyanya bersama kami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita langsung ke inti acaranya, itu adalah sebuah talk session di mana ini narasumber akan menyampaikan sedikit materi, justru kita akan mendorong sebuah diskusi antara audiens dengan narasumber. Untuk narasumber pertama, yang terhormat Bapak KPA Dr. Haji Abdul Khair Ramadan, SHMH selaku Ketua Komisi Yudisial, boleh untuk maju ke depan. Ya. Yang selanjutnya ada Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional. Yang ketiga, Bapak Dr. Bob Hasan SHMH selaku Ketua Badan Legislatif DPR RI dan anggota Komisi 3 DPR RI. Acara ini akan berlangsung hikmat akan dipandu oleh Bapak Asos Prof. Dr. Firman Wijaya SHMH selaku Ketua Umum Mahupiki dan Ketua Peradin. Bapak Prof. Firman, boleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini,
Pertama tentunya kita puji syukur buat hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat rahmatnya kita bisa hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka membahas tematis yang paling aktual, mengejar aset koruptor strategi gugatan rem bagi pemegang keuangan. Memang pemikiran tentang penerbitan buku ini sudah cukup lama. Saya banyak berdiskusi, kebetulan promotornya adalah Prof. sendiri, dan tentunya ini bagian panjang di dalam membuat naskah atau kerangka penulisan sebuah disertasi. Seorang hakim yang biasanya memutus perkara, dia sudah punya, kalau dalam beberapa buku, what the judge think, bagaimana hakim itu memutus perkara. Tapi rupanya dalam memutus perkara dan membuat disertasi itu jalan yang berbeda ya. Nyatanya tingkat kesulitannya jadi lebih rumit membuat disertasi. Sekalipun membuat putusan adalah mahkotanya seorang. Nah, saya tentu memperkenalkan lebih dulu pada audiens kita, walaupun sebenarnya sudah terkenal semua ya. Dan tokoh yang berat-berat sampai ke saya, pertama Prof. Basuki adalah seorang guru besar hukum dari UNAIR dulu, dan kemudian beliau menjadi dekan di UNAS dan sekaligus selaku promotor dari Ibu Dr. Hajah Sofia Margareta Tambunan saya. Kemudian yang kedua, ini teman bermain sebenarnya dan berdiskusi yang tajam. Ya, beliau seorang filsuf, ya, pemikir hukum, Bapak Doktor, sebenarnya sudah Asosiat Profesor Abdul Khair Rahman. Beliau sekarang Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Memang tidak pernah terbayang pertemanan ya begitu panjang, tiba-tiba beliau menjadi tokoh penting Republik dan sekaligus menjadi penjaga kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Makasih Prof, makasih Prof sudah datang. Dan ini juga sahabat kami. Hari-hari ini legislatif setting semua bermula dari badan legislasi. Mulai dari bahan sampai sampah. Mana yang bisa digunakan masih tidak digunakan adalah filternya pada beliau ini. Pak Dr. Bob Hasan. Kita kasih aplaus buat narasumber kita. Kemudian juga tanpa mengurangi rasa hormat, di sini sudah ada tokoh hukum Pak mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Kita beri hormat kepada Prof. Andi Sansan Ngandro. Terima kasih yang mulia masih sempat datang, dan beberapa akademisi yang sudah disebutkan tadi, Pak Dr. Timbo, beliau ini juga sahabat saya di belakang, dan beberapa kampus ya, perguruan tinggi ya, dan 6 tadi ya, 6, 7 dan kemungkinan bertambah, termasuk kolega hakim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadinya sering berpikir karena organisasi Mahubiki Masyarakat Pembinaan dan Kriminologi ini organisasi tua, Bro. Isinya para guru besar, pemikir hukum, termasuk perhatiannya lahir tahun-tahun 60-an. Ada filosofi Dewi Keadilan itu siapa namanya? Dewi Temis, yang hari-hari itu pegang timbangan, matanya ditutup, tangan kanannya pegang pedang, walaupun pedangnya sekarang susah juga ya dia mengangkatnya, mungkin usia sudah tua. Terus kemudian sebelah kirinya timbangan. Saya sempat berpikir perubahan hukum, peraturan perundang-undang sudah sering dilakukan, kenapa sang dewinya nggak diganti saja? Ya, tapi saya berpikir tiba-tiba muncul seorang dewi, namanya Sofia Tambunan. Jadi saya sempat mengurungkan pemikiran itu karena beliau punya secercah harapan buat kita. Ya, bagaimana peradaban hukum, ya, peradilan hukum itu dimodernisasi. Tapi ini jarang sekali muncul suara dari sang dewi. Dewi Keadilan itu sendiri yang tiap hari pegang palu. Nah, mudah-mudahan diskusi pada hari ini tema penting karena dalam rangka prolegnas juga kita akan berinteraksi, berdiskusi. Saya hanya mencoba memandu karena waktunya juga kita perlu memberi apresiasi kembali pada Gramedia Raja Wali Pers. Ya, kita kasih aplaus. Raja Wali Pers ini adalah divisi hukum, divisi
perguruan tinggi bidang hukum. Konsentrasinya buku-buku yang terkait dengan dulu ide gagasan whistleblowing dan justice collaborator juga terbitnya dari situ. Sekalipun pernah ditulis oleh Bernardo. Nah, karena waktu kita tidak terlalu panjang, maka saya tidak mengurangi rasa hormat, tidak menyapa satu persatu teman karena tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Sofia sendiri dari dia Raja Wali Pers, maka saya akan mau mulai begini. Pertama, tentu karena lahirnya beliau seorang hakim lahir dari dunia akademis. Saya ingin tanya pada Prof. Basuki. Beliau ini juga pernah menjadi balitbangnya Mahkamah. Iya. Kira-kira Prof, di dalam literatur litbang Mahkamah Agung ataupun literatur akademik, Prof bisa memberikan penggambaran seperti apa problem hukum yang muncul, termasuk munculnya gagasan penulisan buku ini. Yang kebetulan promotornya adalah Prof. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Associate Profesor Firman Wijaya. Ketika saya ditunjuk jadi promotor dari Bu Sofia bersama-sama Dr. Timbo, saya memerlukan waktu beberapa saat untuk berpikir ini materi ini tentang apa. Gagasan tentang gugatan NREM dalam kaitannya dengan mengejar aset koruptor. Sejenak setelah kami memperoleh pemahaman, kami kemudian berdiskusi intens dengan Bu Sofia. Baru saya memahami arah penelitiannya kemana. Saya memandang ini out of the box thinking. Berpikir dari luar kerangka konvensional. Ya, ini sebagai sebuah gagasan, ini sifatnya visioner ke depan. Yaitu menggugat bukan pada subjek tapi pada objek, pada aset. Ini yang mungkin perlu mendapatkan perhatian yang pada saat ini sedang dalam proses pembahasan RUU perampasan aset di DPR. Ini tentu bagian penting dari tugas Pak pembahasan untuk memuat dalam regulasi yang akan datang. Saya memandang ini sesuatu gagasan yang visioner ya, yang memberikan kontribusi besar upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mengejar aset. Kalau mengejar, menangkap, memidanakan pelaku itu sudah biasa. Yang terpenting aset negara yang diambil itu bisa dirampas, dikembalikan, masuk menjadi kekayaan negara. Ini yang paling penting. Pelakunya ditangkap, asetnya nggak didapat. Untuk apa? Karena yang terpenting itu aset itu kembali. Nah, celakanya pelaku tipikor ini pinter Pak. Asetnya disembunyikan. Dia atasnamakan orang lain. Dicuci bersih. Ya. Money laundering. Untuk usaha-usaha yang kesannya legal, padahal asal muasalnya dari harta korupsi. Semoga gagasan Bu Sofia ini turut mewarnai pembahasan dan materi muatan RUU perampasan aset. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Saya tentu tidak akan tanya grand teori, middle teorinya, applied teorinya, kan pasti di forum ini sudah banyak paham, masuk Prof sebagai desainer. Yang penting apakah ada semacam novelty ya biasanya. Novelty itu istilah akademis, ada temuan yang baru, ada paradigma baru, ada konsep yang baru. Terima kasih Prof, nanti kita nyambung lagi. Saya tidak berani menjeda karena beliau ini seorang guru besar ya, gurunya ilmu hukum. Nah, kita perlu banyak menggali pemikiran-pemikiran konseptual dari beliau. Nah, konteks gugatan INREM tadi sudah disampaikan adalah bagaimana paradigma baru kaitan dengan pergeseran arah pemikiran hukum, terutama hukum pidana, dari follow the suspect kemudian bergeser kepada follow the money. Nah, di dalamnya ada kerangka apakah menggunakan impersonan dipertahankan karena prinsip hukum pidana itu mengejar liability based on pelakunya,
Tapi paradigma modern sekarang bergeser menjadi in-rem, menggunakan instrumen-instrumen lain yang mengejar atau aset tracing ataupun perampasan aset. Memang istilahnya agak menyeramkan. Nanti kita tanya Pak Dok, kok istilahnya rampas aset? Apakah state monopoly organ itu memang harus garang? Tapi nanti kita diskusi seperti apa Pak. Nah, sebagai seorang yang tiap hari mengawal dunia peradilan, yang memotret fungsi pengawasan kinerja hakim, sekalipun mungkin tidak masuk pada substansi putusannya, tapi Judicial Commission memang dibangun di beberapa negara adalah model pengawasan eksternal dunia peradilan. Nah, saya ingin dapat point of view lah dari seorang ketua komisioner komisi yudisial. Kira-kira paradigma seperti apa yang dibutuhkan, termasuk kontrol judisial yang akan dibangun atau diharapkan dalam penulisan buku ini. Silakan Pak KPA Dr. Abdul Khair Ramadan. Terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salah. Ya, sebelumnya saya menyambut baik dan sangat mengapresiasi hadirnya buku mengejar aset koruptor. Tentunya dengan pendekatan IFM, bagaimana ditulis oleh Ibu Dr. Diah Maryanti tentang kesehatan. Kalau kita lihat pendekatan INREM ini memang menunjuk kepada dana harta sebagai subjek, sebagai objek daripada delik itu. Ini sebenarnya sudah pernah ada selain manusia atau represent, selain badan hukum represent juga ada dana atau harta sebagai objek, sebagai subjek delik itu dalam Undang-Undang 9 tahun 2013 tentang pendanaan terorisme. Jadi sudah ada contohnya. Nah, dalam kaitannya dengan penerapan hukum terkait gugatan INREM, dana itu juga terhubung dengan putusan pengadilan, maka demikian itu pastinya nanti akan menunjuk kepada kewenangan komisi yudisial. Kewenangan komisi yudisial kalau kita baca itu kan dalam satu tarikan nafas dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar itu, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prerogatif hakim. Yang disebutkan kehormatan itu tidak lain tidak bukan itu adalah menunjuk pada putusan pengadilan. Jadi independensi pengadilan juga harus selaras sebangun dengan independensi hakim. Independensi hakim itu dapat dilihat akhirnya pada suatu putusan. Jadi putusan pengadilan itu adalah animus est anima scripti. Jadi tampilan kesengajaan pembentukannya terdapat dalam putusan hakim. Pasti putusan hakim itu nanti akan dilihat apakah melanggar atau tidak kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam putusan pengadilan, kalau dia unprofessional dan atau tidak berdisiplin tinggi, itu ada melanggar kode etik dan pedoman hakim. Nah, masalahnya apa di putusan pengadilan itu? Yang tidak bersikap profesional dan tidak berdisiplin tinggi, itu rata-rata adalah, maaf, tapi ini fakta, itu adalah manipulasi putusan. Dalam pertimbangan hukum, dalam rasio dedensinya, itu ada satu rangkaian kesengajaan. Di situ misalkan saksi yang tidak pernah terungkap di persidangan dibuat ada, atau saksi yang mengatakan A bilang B, begitupun katakan A. Begitupun memunculkan satu fakta yang sebenarnya itu tidak pernah ada di pengadilan, yang pada akhirnya itu menunjuk kepada amal. Jadi di sini ada suatu perjumpaan kepentingan. Tentu tidak hanya hakim, bisa melalui pihak yang lain. Jadi ketika dalam pidana itu antara premis mayor sudah dihubungkan dengan premis minor yang akhirnya konklusinya sudah ditentukan sebelumnya. Ini yang masalah. Nah, dalam hal ini, dalam hal pengejaran aset korupsi, nanti kalau kita sudah ada undang-undang recovery aset atau istilahnya perampasan aset ataupun penggunaan aset,
Nah, ini akan menjadi bermakna ketika proses itu berjalan dan di sisi lain Komisi Judisial itu yang menjadi lembaga penegak etiknya. Sejauh mana penerapan hukum itu dapat dilakukan? Sejauh mana hukum acaranya itu benar-benar diterapkan? Tetapi masalahnya bagi kami juga ada dalam rangka menjaga dan menegakkan tepatnya mengawasi putusan pengadilan. Kalau awalnya itu memang sudah jelas itu. Ada keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Judisial tahun 2009 tentang kode etik dalam pedoman hakim. Itu 10 prinsip dasar itu disebutkan. Salah satunya adalah hakim harus menjaga disiplin tinggi dan profesionalisme, tidak boleh menyimpangi hukum acara. Kalau dia menyimpangi hukum acara berarti itu ada pelanggaran KIPPH. Dalam hal ini bukan menegasikan atau mereduksi terkait putusan hakim sebagai mahkotanya itu. Tidak, ini pelanggaran terhadap kode etik. Itu diakui, tapi sayangnya pada saat itu keputusan quo itu di judicial review ke Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Agung membatalkan. Terbitlah peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Judicial tahun 2012 tentang pedoman penegakan kode etik hakim, sehingga yang tidak bersikap profesional, yang tidak bersikap disiplin tinggi terkait dengan penerapan hukum acara yang saya sampaikan tadi itu dinegasikan dalam pasal 15 yaitu pasal 14. Ini masalahnya. Sehingga itu terhubung dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2006 tentang teknis judisial. Kalau udah bicara teknis judisial ini hilafiyah ini. Tidak ada definisi tetap tentang teknis judisial. Sehingga kalau kita bicara judisial, KY tidak dapat melakukan pemeriksaan dan 75% dari tahun 2004 sampai sekarang sanksi etik yang disampaikan oleh KY karena sifatnya usulan kepada Mahkamah Agung itu ditolak dengan alasan teknis judisial. Nanti bagaimana kalau misalkan dalam penerapan hukum, dalam pekerjaan hukum, putusan pengadilan ada pelanggaran terhadap penerapan hukum acara terkait dengan gugatan in rem ini, atau penyitaannya, atau pemblokirannya, atau putusannya terkait alat buktinya itu melanggar, apakah KY dapat masuk untuk memeriksa bahwa itu adalah pelanggaran terkait sikap profesional dan sikap disiplin. Ini masalah, sehingga perlu ada penguatan Komisi Judisial melalui revisi Undang-Undang KY. Nanti bagaimana beliau ini ya, Kabalek dan Komisi 3 untuk memberikan ya kemudahan bagi KY, perluasan bagi KY dalam revisi Undang-Undang Komisi Judisial terkait dengan persentuhan itu, sehingga kalau gugatan in rem apakah perdata atau pidana pasti itu kan putusan. Putusan itu adalah kehormatan hakim. Kalau dia kehormatan hakim harus seyogyanya diawasi dan kalau ada legaan pelaporan masyarakat yang harus diperiksa. Kita tidak mencampuri mahkotanya hakim putusan itu, tapi kita melihat mendalami adanya dugaan pelanggaran etik terkait dengan penerapan hukum acara. Seperti itu, Pak. Makasih. Ini perspektif awal dari Ketua Komisi Judisial. Jadi justru ada keinginan beliau untuk memastikan mahkota seorang hakim itu bagian dari independensi yang tidak bisa ditawar-tawar. Namun Komisi Judisial punya pandangan bahwa kaitan dengan in rem adalah sebuah model gugatan yang memang baru. Itu prinsip-prinsip hukum acaranya ya, Prof, yang harus dipertegas dan diperjelas. Ya, arah, isi, dan bentuknya. Karena ini kan baru usulan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Walaupun ini sudah 2-3 kali bolak-balik di DPR. Ya, kita tidak tahu legislatif settingnya bagaimana. Nah, karena itu sekarang kita perlu dengar pandangan perdana dari Ketua Balik sendiri. Seperti apa legislatif setting dari DPR, khususnya Komisi 3. Ini ke depan dalam rangka memastikan kegiatan in rem ini bagian dari politik hukum peradilan modern. Karena tentu saja pasti banyak sudut pandang, banyak kepentingan, apalagi di wilayah politik
Kami ingin perspektif yang menarik dari Ketua KI. Ketua Badan Legislatif DPR RI. Silakan Pak Dr. Bob Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur sehingga kita bisa berkumpul di sini, dan terima kasih atas kesempatannya hingga saya juga bisa ikut sumbangsi, dan selamat kepada Ibu Sophia selaku praktisi hukum, selaku hakim dan personal yang memiliki peran penting di Republik ini dalam rangka pemberantasan korupsi. Kalau lihat judulnya mengejar aset koruptor, saya teringat judul film atau judul novel Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Kalau lihat judulnya seperti itu, artinya bagaimana nih supaya maksimal, kan begitu. Mengejar aset koruptor berarti kan sama saja dengan judulnya mengembalikan atau memulihkan ya, aset negara dalam rezim tentang kekayaan negara atau kerugian negara itu kan berkurangnya. Tapi saat ini maksud saya itu berkurangnya harta negara. Itu kan sebenarnya kerugian negara di situ melihatnya. Tapi sekarang berkembang paradigma baru, ya, the new paradigm, bahwa tidak hanya sekedar kekurangan, tetapi potensi-potensi yang nanti sampai dengan ke depan seperti di Bangka Belitung, Timah itu, saya kira ini juga menjadi penting yang harus kita lihat untuk mencapai keadilan yang berkemanfaatan, ya, yang berkepastian, yang didasarkan pada kepastian hukum. Jadi tentang perampasan aset, Prof. Firman, ini politik hukumnya panjang. Saya sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI 2024 Oktober. Kalau dilantik baru aktif November. Kemudian tahun 2025 bulan September kami menentukan evaluasi tahun 2025, prolegnas prioritas perampasan aset masuk. Ya berbarengan dengan hal-hal yang lain, masyarakat adat dan pekerja rumah tangga. Alhamdulillah tahun 2026 perlindungan pekerja rumah tangga kami rampungkan. Tersisa sekarang ini yang menjadi prioritas 2026 juga yang kita tarik dari 2025 tadi, yaitu perampasan aset. Nah, apakah perampasan aset yang hari ini sedang digodok oleh Komisi 3 DPR RI sama, pertanyaan itu, dengan perampasan aset yang hampir 18 tahun bergulir? Saya mau nyatakan di sini kepada Bapak Ibu sekalian, itu yang berbeda. Jadi perampasan aset yang sekarang ini adalah perampasan yang mengarah kepada pemulihan, kepada kekayaan negara. Itu saja satu. Ya, bukan pembuktian terbalik sebagaimana yang tersebar isu, dan itu menurut kami adalah belum tepat diterapkan di Indonesia, dan tidak ada satu negara pun, tidak ada satu wilayah manapun, wilayah hukum manapun yang menggunakan nomenklatur judul undang-undang perampasan aset. Sekalipun itu dari negara asalnya namanya Australia. Semuanya recovery aset. Lantas kenapa mesti perampasan aset? Nah, di sini ada dua hal ya, saya pikir saya harus sampaikan juga. Karena ini politik hukum. Karena yang ditanyakan oleh Prof. Firman Wijaya adalah tentang politik hukum yang hari-hari ini sedang ada di DPR. Normally, kalau seorang Ibu Sophia, binaannya Pak Andi Samsan, buat buku mengejar aset koruptor karena beliau adalah hakim bidang tipikor, itu normal. Normally kalau kita berbicara tentang bagaimana dengan gugatan INREM, bagaimana basisnya INREM ini, sementara INREM ini apakah kita masukkan terapkan perdata, tapi Bu Sophia jangan sekali-kali kita menggunakan yang gugatan sederhana. Ini tentang kepastian hukum. Penting sekali. Ini memerlukan conviction base. Jadi saya switching S3 saya di Utrecht, Belanda. Saya langsung jumpa dengan Profesor Michael J. Mailer. Beliau menyatakan bahwa apa?
Segala apapun idea di setiap bangsa itu tidak bisa terlepas daripada ideologinya. Maka konstitusi kita sudah mengamanatkan, Pak, negara kita Rekstad pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Segala hal apa yang menjadi produk hukum itu harus memiliki kepastian hukum atau the conviction base, khususnya forfeiture, yaitu perampasan aset. Perampasan yang mengandung atau berdasarkan atau berbasiskan kepada kepastian hukum. Ketika hakim sudah memutuskan, itulah titik di mana dapat dilakukan bentuk perampasan aset itu sebenarnya. Nah, mengapa saya bagi dua unnormally dengan normally? Yang unnormally adalah perampasan aset ini didorong untuk menciptakan proksi agar terjadi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat menilai bahwa diperlukan perampasan aset ini untuk pejabat-pejabat yang korupsi, yang sembarang tidak korupsi, tetapi diduga pun harus kena. Nah, jadi Lawrence Friedman bilang, ada legal structure, ada legal culture, ada legal substance. Kita baru-baru ini sudah memproduksi KUHP dan KUHAP. KUHP yang merdeka atau KUHP yang merah putih. Kandungan restoratif asal katanya restorasi asal katanya juga kalau kita pakai kamera, kalau mau jepret film, restorasinya bagus, terang. Itulah restorasi. Restorage, kembali kepada asal seperti semula, terang, jelas. Itulah restorasi. Itulah keadaan KUHP sekarang. Yang saya mau katakan lagi kepada Ibu Sofia juga, kemudian juga kepada Pak Andi Samsan, pada yang lainnya Bapak Ibu sekalian, para akademisi yang saya dengar saat ini hadir. Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah bergeser di pasal 603, 604, 605, 607. 5 pasal di Undang-Undang Tipikor telah bergeser menjadi lex spesialis KUHP. Ya. Menjadi lex posterior. Karena tidak pernah dihapuskan pasal 2 tadi, tapi anutan asas hukum kita yang baru bisa menyampingkan yang lama. Maka oleh karena itu tidak ada lagi friksi. Kerugian negara harus dihitung berdasarkan BPK. Hanya satu. Maka ketika BPK mau memasifkan kinerjanya, bagaimana bentukan-bentukan ini, pemerintah, negara harus mampu mencerminkan ini untuk juga menimbulkan kepastian. Nah, kembali kepada normally dan unnormally. Normally bahwa sekarang ini Ibu Sofia juga memproduksi tentang bagaimana mengejar aset koruptor. Dasarnya, Pak, kita harus menerapkan sistem conviction based forfeiture. Kita harus menerapkan bagaimana kepastian hukum terlebih dahulu yang lahir, jangan melahirkan asumsi-asumsi di tengah penegakan hukum sebagaimana Lawrence Friedman menyatakan tadi, KUHP baru, KUHP baru, tetapi Polri-nya tidak baru, jaksanya tidak baru, mohon maaf, hakimnya tidak baru. Bagaimana mungkin peran-peran penegak hukum yang masih usang kemudian harus menghadapi substansi yang baru? This is the big problem. Menurut saya seperti itu. Sebagai legislator dan sebagai juga hari ini saya lebih cenderung menjadi akademisi dibandingkan praktisi, karena praktisi saya terkesampingkan dan tidak boleh gitu loh, menjadi double job. Jadi harus saya katakan masyarakat di proksi lebih tertarik untuk bagaimana kemudian undang-undang perampasan aset ini selesai, suruh disahkan. Sementara undang-undang tentang kejaksaan, undang-undang tentang kepolisian Republik Indonesia, undang-undang tentang kehakiman tidak pernah menjadi fokus bagi masyarakat, padahal ini adalah keuntungan bagi masyarakat. Karena apa? KUHP dan KUHAP sudah merdeka tetapi belum mampu diterapkan, akibatnya masyarakat belum merdeka di atas negerinya sendiri. Ini problemnya. Maka sekali lagi, kalau kita mengejar aset di koruptor, apakah betul dia korupsi atau tidak? Terakhir, saya pernah fit and proper test yang terakhir, pemilihan KPK di Komisi 3, setiap calon saya tanya, apa makna besar daripada korupsi? Jelaskan definisi
dan terangkan. Setiap calon saya tanya, dan alhamdulillah setiap calon tidak ada yang menjawab. Mengapa saya bertanya ini? Kita harus pahami betul korupsi itu seperti apa. Jangan sampai orang tidak korupsi, Ibu Hakim, Bu Sofia menghukum. Nanti suatu hari Bu Sofia akan ditegur oleh Pak Andi Samsan, walau Pak Andi Samsan sudah pensiun. Jadi kepastian hukum, jangan sampai kita menggunakan emosi, karena kita sudah ngobrol sama Bu Sofia tadi, Bu, Ibu kejar aset koruptor yang merugikan negara, dan berapa besar kerugian negaranya. Jangan sampai membabi buta aset disita dan sebagainya, tapi kemudian kerugian negaranya justru lebih kecil dibandingkan yang disita. Kan ini curang. Negara apa merampok? Sekarang kan begitu. Loh, ini saya ini kan legislator, Pak. Saya ini kan budaknya rakyat, bukan budaknya pemerintah. Gitu loh, bukan budaknya negara. Saya ini pembantu rumah tangganya, pekerja rumah tangganya rakyat. Jadi saya bertugas untuk bagaimana mengedepankan kemanfaatan, kemaslahan bagi rakyat Republik Indonesia, terutama daerah pemilihan saya. Itu yang penting buat saya. Jadi saya sekali lagi attention, big attention untuk Bu Safia, ya luar biasa, ya kan. Dan ini sangat-sangat inline sekali dengan Komisi 3, dan dari Komisi 3 nanti dalam waktu dekat ini akan melimpahkan kembali kepada kami. Jadi kami yang mengorientasi kepada Komisi 3, saya kebetulan juga anggota Komisi 3, nanti akan kembali kepada kami lagi untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi terhadap undang-undang perampasan aset yang sangat dimungkinkan undang-undang perampasan ini akan berubah nomenklatur judulnya. Seperti itu saya kira dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus buat narasumber kita. Sangat inspiratif Pak Ketua Balik kita. Ini penting untuk memastikan politik hukum kaitan dengan perampasan aset, tanda kutip, karena judulnya masih ibarat penulisan disertasi, masih dalam proses review, proses pertimbangan macam-macam. Tidak tahu nanti namanya apa, tapi yang pasti mudah-mudahan Ibu Dr. Sofia Marliati bisa diundang sebagai narasumber ya Pak Kebalik ya. Pasti dibalik lagi. Nah, baik, saya izin kepada narasumber karena pemikiran perdananya walaupun singkat ya, tapi sangat mendalam dan fundamental. Biar interaktif, kita beri kesempatan kepada tokoh-tokoh ya, hadir pada hari ini untuk merespon pemikiran baik atas tulisan ini maupun gagasan yang tadi disampaikan dalam interaktif diskusi kita. Sebagai sebuah dignity penghormatan karena sesama kolega, tapi karena beliau lebih tinggi, kami berikan kesempatan pada Profesor Andi Samsan Ngandro, Bapak mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, untuk memberikan pemikiran atau tanggapan. Silakan. Santai saja, Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Moderator ini Pak, ya saya sudah lama mengenal beliau. Kebetulan ayah beliau juga seorang hakim. Jadi kalau dia berbicara terkait dengan hakim, maka ada darah mengalir juga kepada beliau. Walaupun dia dalam advokat. Advokat sekarang Pak sudah bagian daripada penegak hukum. Undang-undang advokat. Iya. Jadi ikut juga bertanggung jawab tegaknya hukum secara sehat. Jadi tidak semata-mata ya bagaimana lagi kita bertanggung jawab juga bagaimana penegakan hukum kita di negara ini sehat. Ya mungkin barangkali sekarang dalam keadaan ya kurang-kurang sehat, barangkali perlu diobati ya. Terima kasih para narasumber juga ya, saya mengenal beliau Prof. Bekti, pemikiran-pemikirannya banyak dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung Pak. Dia banyak melakukan penelitian beliau. Iya. Di Megamendung. Beliau banyak karya-karya beliau, penelitian-penelitian. Bagaimana itu judi faksi, bagaimana itu judi turis, kapan beralih menjadi judi turis. Beliau banyak buku-buku yang dipedomani oleh para hakim Indonesia.
Saya ingin juga menyapa kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial. Selamat Pak. Hasil seleksi Bapak semuanya, kalau tidak salah ya Pak ya, diterima oleh Komisi 3. Makanya didudukkan bersama. Jadi kamar pidana ada 4 orang, berarti Bapak itu di dalam memilih, di dalam menyeleksi bahwa ini yang pantas untuk mengawal keadilan di tingkat Mahkamah Agung. Terima kasih Pak. Bapak sudah mengirim personil kamar pidana 4 orang. Alhamdulillah. Bapak, Pak Om sudah lulus kan? Sudah lulus kan? Kamar perdata ada 2 orang. Ya memang Mahkamah Agung butuhkan agama 2 orang. Tun juga kalau tidak salah. Eko Ham. Nah kebetulan ada pensiunan hakim di situ Pak Rocky Panjaitan. Nah, kebetulan saya juga hakim HAM juga, sama-sama beliau menghadiri perkara Timur itu. Selamat saya sampaikan kepada Bapak Ketua KY, pada Pak Bos juga, ya banyak terkait Pak dengan dunia dengan lembaga peradilan, undang-undang jabatan hakim juga. Ya entah di mana sekarang ya, apakah sudah di Komisi 3 atau masih di balik. Nah, kebetulan juga Pak saya mengikuti dulu Ketua KY sebelum Pak Supratman, Pak Sarwiono. Dia seorang hakim juga ya di Ketua Balik. Kemudian Pak Supratman, Bapak menjadi Menteri. Kemudian saya doakan Bapak juga, insya Allah semoga ke depannya juga ya lebih meningkat lagi. Bapak di Komisi 3. Baik Pak, kebetulan juga Alhamdulillah Mahkamah Agung masih masih menunjuk saya juga sebagai tim seleksi hakim ad hoc, hakim tipikor Pak. Nah, jadi kebetulan masalah bagaimana kita mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. Kalau melalui jalur pidana untuk mengembalikan, jadi Pak Baduli Lopa pernah mengatakan itu penyidik. Kalau menyidik jangan hanya melihat ke bawah untuk membuat berita acara, tapi memandang juga ke sekeliling, mana tahu ada barang, ada aset hasil daripada tindak pidana korupsi yang sedang supaya tidak hanya sekedar menghukum terdakwa itu tanpa keuntungan yang diperoleh pengembalian aset yang barangkali dinikmati oleh terdakwa itu. Memang kalau kita amati kompensi PBB, jadi di samping menghukum apabila terbukti bersalah terdakwanya, juga bagaimana pengembalian. Saya Pak ini maaf, kebetulan saya menangkap ya mungkin serangan-serangan saya Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung tidak melepas saya sebagai jubir. Ini maaf Pak. Jadi saya sudah mau merangkap sebagai wakil ketua. Saya tugas saya wakil ketua juga Pak. Berapa lagi itu menjadi jubir Pak? Nah, jangan tinggalkan saya. Saya kalau pensiun sudah kata pasal pensiun Pak. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau ada terdakwa korupsi yang kita kurangi di Mahkamah Agung, ternyata di dalam berkas itu bahwa dia sudah membagikan hampir sepenuhnya dipulihkan, ya. Uang pengganti sudah dibayar, kemudian barang-barang yang sudah dipulihkan sudah dikembalikan, ya tentu dikasih keadilan proporsional. Jadi saya tidak panjang lebar Pak, saya simpulkan saja bahwa selamat kepada Ibu Haja Sofia atas ini. Ibu Sofia istilahnya Pak, dia mutasi obat nyamuk dari Bekasi masuk Jakarta Utara, dari Jakarta Utara masuk ke Jakarta Timur. Jadi ya, ada istilah kita di dunia peradilan mutasi, kalau begitu mutasi obat nyamuk karena berputar itu aja. Nah, itu Pak.
Jadi selamat atas penerbitan buku yang menarik dan cukup seksi dulunya. Cuman ya kita ingatkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak baik, Bapak ada hati juga, karena benar itu terkait karena ini kan mengejar mungkin terdakwanya sudah meninggal, tetapi takarannya untuk bagaimana mengembalikan aset itu, nah, pembuktiannya hati-hati juga dalam apalagi juga di Undang-Undang Tipikor saya pasal 19 diberi peluang bagi pemilik yang terbaik untuk ini. Kebetulan saya dulu ketua Pokja Pak itu karena untuk diterapkan itu hakim masih bingung karena tidak ada pedoman dari dikeluarkan firma. Kemudian melihat judul ini mengejar berarti ada ketinggalan. Jadi mungkin ketinggalan proses pidana. Mungkin ketahuan. Betul itu yang kita tangkap ya. Bahwa hati dalam menerapkan. Saya katakan sama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita kasih plus mantan Wakil Ketua MA kita di Sansan Andro. Baik, melihat pada buku ini sebenarnya ada pemikiran yang substantif. Teori legislasinya itu teori Indra. Pemikirnya kalau tidak salah dari Benten, tapi di dalam penulisan disertasi ini kalau tidak salah satu co-promotor Pak Dr. Timbo. Coba Pak Dokter, kira-kira seperti apa dalam konteks diskusi dan lihat perkembangan pemikiran buku ini dengan ya gagasan pemikiran rem ini sebagai teori legislasi. Karena teori legislasi kan banyak sekali, misalnya teori pengambilan keputusan, teori paradigma perundang-undangan, kira-kira seperti itu. Silakan Pak Dr. Timbo. Ya, terima kasih Prof. Firman Hidayat, sahabat saya. Terima kasih buat para pembicara khususnya terhadap Bu Dr. Sofia sebagai penulis ya. Yang pertama saya sangat salut sama beliau ini karena berhasil mengkonkretkan gagasan ya. Bagaimana cara untuk mengejar aset. Memang kita harus kejar karena uang kita ada di situ juga. Uang masyarakat ada di situ. Jadi memang tidak boleh ada suatu kebijakan legislasi yang terlambat mengejar fakta. Nah saya setuju tadi seperti yang dikatakan Pak Dr. Bob terkait dengan politik hukum ya. Nah memang gugatan in rem itu adalah sebuah paradigma baru ya. Belum jadi paradigma baru kecuali nanti Pak Dr. Bob sama tim itu mensahkan. Sebenarnya kita lebih cenderung merampas atau apa tadi Bang Bob tadi bilang tadi itu merecovery. Nah, secara teori ya ini memang suatu hal yang baru karena kita sebenarnya merampas things ya, merampas benda bukan terhadap personal. Jadi gugatannya ini bersifat in rem artinya terhadap benda tetapi bukan terhadap orang. Kenapa? Karena selama ini orang kita dapat tapi barang nggak kembali. Jadi gimana caranya supaya seperti yang Bang Bob tadi bilang itu, bagaimana kita buat secara culture negara kita sebagai restat gitu ya, membuat pola penegakan hukum itu lebih beradab. Yang menjadi problem ya kepada Pak Dr. Bob sama Pak Ketua Pak Dr. Abdul Qadir ya. Memang harus hati-hati terhadap kalau substansi kita buat bagus, tetapi culture maupun struktur kita harus hati-hati. Karena ternyata dalam penegakan hukum, ya sapu lebih kotor daripada sampahnya. Itu udah kasat mata. Dan setiap regulasi yang akan kita buat yang tidak mampan itu akan kembali kepada kita. Karena nanti bisa ini undang-undang perampasan aset ini atau recovery ini dipakai sebagai kebijakan politik penguasa.
Itu Bang Bob. Ya kan? Nah karena itu secara teori tentang in-rem ini memang prinsipnya ini seperti orang yang lagi belanja di supermarket. Ya, orang belanja di supermarket tiba-tiba handphone kita kehilangan, tahu-tahu ada di dorongan keranjang orang. Kita nggak tegur orangnya, kita langsung ambil aja dulu dompet kita, keburu melayar. Jadi secara teori sebenarnya kira-kira konsepnya gitu Pak Dr. Prof. Firman. Terima kasih. Terima kasih. Pandangan beliau ini pendekatannya sangat substantif, progresif, kira-kira begitu. Nah, memang akan ada tantangan yang nanti direspon oleh beliau kembali. Saya melihat juga ada gagasan pemikiran gugatan in-rem ini positioningnya sebelum dan sesudah putusan. Ini menarik memang. Bagaimana judicial proses ini akan dikembangkan oleh pemikiran Ibu Dr. Sofia sebagai sebuah tantangan sebenarnya terhadap regulasi yang ada dan peradaban peradilan. Nah, di belakang saya ada Pak Robinsa. Ini kan sahabat beliau ya, sering interaktif juga selama proses penulisan disertasi. Kira-kira seperti apa Mas Binsar untuk memberikan sedikit ya tantangan terhadap penulisan ini? Kan kita tidak semua selalu setuju. Ada pro dan kontra, itu biasa di dalam tulisan akademik, ya, baik itu pendekatan yang bersifat filosofis, yuridis ataupun sosiologis, termasuk pendekatan doktrinal. Ini kan wilayahnya yang bisa kita diskusikan sama-sama. Silakan. Terima kasih Prof. Firman Wijaya. Mohon izin Bapak dan Ibu. Prof. Basuki, Bapak Ketua Komisi Yudisial, Bapak Balek, Ibu Dr. Sofi, Bapak Andi Samson. Saya Binsar Jeplik dari program S3 atau Hukum Borobudur. Pertama ketika mendengar Ibu Dr. Sudirman melonjak ini, sebagai akademisi, apabila ada satu teori dikumandangkan, itu sebenarnya sudah langkah maju. Apresiasi kepada Ibu. Saya melihat sebenarnya ini sudah dikumandangkan ketika sebelum masa filsafat Greek atau Latin. Boleh saya katakan filsafat Ibrani ribuan tahun yang lalu. Namanya Tavia Helaf Nekes. Apa yang tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Ketua Balai, Pak Dr. Bob tadi, sebenarnya in-rem ini dia menggunakan juga traceability asset, kemampuan telusuran, tracking, dan visibility. Jadi kekhawatiran harus kepastian hukum ini, in-rem ini dia menjaga presisinya. Menjaga presisinya. Apakah sebelum sesudah putusan dia bisa menjaga, mengkontrol ketika dia menggunakan kemampuan telusuran aset itu, dia tracking, maka tidak akan kita lari tadi Pak. Ada kekhawatiran kepastian hukum, mana kepastian hukum pakai keadilan. Jadi ini satu yang sangat bagus sekali. Nah tentu sebagai akademisi, saya harus mendorong nanti ini menjadi salah satu literatur wajib. Yang berkaitan disertasi masalah ini, saya wajibkan karena saya 28 orang pegang kopromotor sekarang. Nah, mahasiswa S1 saya wajibkan juga, karena ini sangat valuable. Jadi artinya, ini perlu kita naikkan kepada publik dan dorong. Tadi Ibu katakan, mengisi kevakuman, tentu saya pikir sekelas Mahkamah Agung bisa diantisipasi untuk peraturan Mahkamah Agung. Sambil menunggu kepada regulasi kita perampasan aset. Tapi ini sangat valuable dan sangat ini bermanfaat. Tetapi mungkin saran Bu, ketika kita berbicara masa aset, kita memang harus gunakan teorinya Posner. Richard Posner, The Analysis Economic of Law atau The Justice of Economic. Dia menggunakan parameter tadi untuk aset dan untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Jadi bisa digunakan itu juga untuk menghilangkan kekhawatiran apa perangkat dan sebagainya. Tapi prinsip sebagai akademisi kalangan universitas sangat bangga karya Ibu ini dan ini perlu di follow up as soon as possible. Demikian untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Waduh, ya Prof. Binsar sudah luar biasa paradigmatiknya. Hampir dorongan memang menjadi co-promotor. Untuk kesehariannya dengan saya ya kerjanya menjadi co-promotor. Baik, kemudian ada Pak
Prof Angel nih, Pak Rektor kita. Prof, Ibu Rektor, mohon maaf, Bu Rektor UKI. Aduh, iya. Silakan. Ini Sri Kandi juga, ya. Makanya saya nggak berani untuk mengganti Dewi Keadilan, ini Dewi-Dewi semua. Silakan, Prof Angel, bahaya. Silakan Prof Angel, ini tadi ada sentuhan tentang ini Economic Analysis of Law. Katanya hakim juga harus berpikir mendekatkan hukum dan ekonomi. Ibu kan punya paradigma ini juga salah. Silakan Prof Angel. Baik, izin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya bicara tentang buku yang luar biasa ini, izin saya sharing sedikit tentang Ibu Sofia. Jadi saya kenal beliau itu dalam satu pertemuan yang diselenggarakan oleh US Embassy, Kedutaan Besar Amerika Serikat, ketika kita membahas tentang pendanaan terorisme dan pokoknya aksi-aksi terorisme gitu, sehingga saya mengenal Bu Sofia ini sebenarnya lebih kepada hakim yang menangani kasus-kasus terorisme. Dan betapa terkejutnya saya ketika melihat disertasi dan buku beliau, ternyata wow, ini korupsi begitu ya. Artinya gini, yang saya kenal Bu Sofia ini perempuan yang luar biasa dengan pemahaman, kemampuan memahami kasus-kasus yang begitu luas. Kasus terorisme itu satu hal yang luar biasa beratnya menurut saya. Ditambah lagi ternyata beliau juga menulis buku disertasi tentang korupsi. Itu luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bu Sofia, luar biasa. Kasih Prof Angel. Dan kami selalu punya prinsip yang sama Pak Izin. Women support women. Perempuan selalu mendukung perempuan-perempuan lainnya. Mulai. Mohon maaf, jangan tersinggung. Siap. Karena laki-laki tidak akan ada tanpa perempuan. Oh iya. Kecuali Adam sendiri. Tanpa Hawa nggak akan ada laki-laki lainnya. Tapi artinya gini, saya senang karena tulisan ini saya percaya pasti akan sangat menginspirasi terutama para hakim, para praktisi hukum ya yang menangani kasus-kasus korupsi. Saya sendiri sebenarnya bukan ahli hukum, saya lebih ke keamanan internasional. Tapi satu hal yang saya yakin buku ini, karena disebut di sini masalah korupsi itu bukan hanya masalah kejahatan terhadap hukum, tapi juga merampas hak-hak publik, merampas hak-hak atau kalau dalam bahasa saya keamanan manusia. Manusia atau rakyat Indonesia yang seharusnya bisa menikmati kesejahteraan jadi hilang karena pelaku-pelaku korupsi ini. Nah, di samping menurut saya buku ini bukan saja cocok untuk para praktisi hukum atau akademisi hukum, kalau tadi mau disampaikan oleh Prof. Binsar dibaca oleh mahasiswanya, ini juga cocok untuk kami, orang-orang yang mungkin tidak ada latar belakang hukum, tapi memahami dampak dari kejahatan korupsi ini, gitu. Karena secara sosial politik, secara keamanan, ini sangat mengganggu. Akibat korupsi, Indonesia bisa kehilangan banyak hal, terutama tadi keamanan manusia, bahkan mohon maaf ya, mungkin belanja alutsista juga jadi bermasalah gitu karena dikorupsi begitu. Nah, itu yang kedua, artinya selain Bu Sofia ini perempuan tangguh yang menguasai banyak hal, tulisan beliau juga ternyata bisa menginspirasi bukan hanya untuk praktisi hukum, tapi juga praktisi dengan bidang di luar hukum seperti saya misalnya. Dan yang ketiga, tidak banyak perempuan yang bisa menulis disertasi dan menjadi buku. Bisa dihitung lah paling berapa persen gitu perempuan yang menjadi doktor dan doktor ilmu hukum. Beberapa kali misalnya saya ikut menguji mahasiswa-mahasiswa doktor, baik itu beberapa kali di ilmu hukum dan kebanyakan juga di ilmu kepolisian. Itu 90% didominasi laki-laki. Bukan berarti kami mau balas dendam, itu tidak. Tenang Bapak-bapak. Tapi justru saya mengapresiasi Bu Sofia dengan melalui tulisannya ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia itu juga berjaya. Perempuan Indonesia juga punya potensi yang sangat besar menjadi aset untuk negara ini, untuk kemajuan negara ini. Terima kasih. Inilah Ibu Sofia. Dan selain beliau akademisi perempuan, doktor, hakim, penulis, beliau juga seorang ibu yang hebat, istri yang luar biasa, sehingga paket komplit lah kalau untuk seorang perempuan gitu ya. Beliau pintar, cerdas, dan tentu perempuan yang cerdas akan menghasilkan juga anak-anak yang cerdas. Jadi buat saya buku ini tentu akan sangat menginspirasi, bukan saja untuk praktisi hukum tapi juga termasuk kami. Dan
sosok Ibu Sofia sendiri juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia. Itu saja Makasih. mungkin tanggapan dari saya. Makasih. Selamat sekali lagi Bu Sofia, luar biasa dan tetap produktif menulis. Terima Terima kasih. kasih, Prof. Angel of Justice. Ternyata kan keadilan itu, Dewi Keadilan itu lebih dari satu ya. Makasih, beliau salah seorang yang melahirkan juga doktor sahabat saya, Saur Siagian. Ya. Makasih Bu. Ini masih lady juga ya, putri seorang guru besar hukum bidang. Dia Ersita. Kami persilahkan Dr. Dia Ersita untuk memberikan pandangannya sedikit sebelum kepada Pak Ketua Pengadilan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaget juga saya kenapa kok disuruh ngomong nih. Ya, jadi saya kebetulan memang sebenarnya dosen dari Bu Sofia. Awalnya perkenalannya adalah dosen, tapi kemudian karena pada waktu itu Bapak suami dari Bu Sofia itu berdinas di Kalimantan Barat, sehingga nganggur sendirian. Jadi jadilah kami berdua mama-mama gabut. Itulah perkenalan saya dekat dengan Bu Sofia. Kemudian setelah dekat itu memang saya melihat bahwa pemikiran-pemikiran beliau itu kalau ngomong, kalau diskusi itu selalu bagaimana sih negara ini, dan banyak hal yang diomongin, cerita tentang teroris, cerita tentang perdagangan orang, cerita tentang korupsi, cerita juga tentang pengalaman-pengalaman sidang. Jadi memang wawasan beliau memang tidak bisa kita ragukan lagi ya. Jadi pada waktu proses pembuatan penulisan disertasi juga, walaupun saya basicnya perdata, tapi ya kita juga ngobrol, ya akhirnya jadilah buku itu didampingi sama Prof. Basuki sama Pak Timbo. Jadi memang semangat beliau untuk mencari ilmu, semangat beliau untuk melakukan hal-hal di bidang hukum itu memang tidak bisa kita ragukan lagi, dan saya bangga bisa menjadi bestinya Bu Sofia. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi ya Bu ya, bikin buku perdata sama pidana ini supaya kedepannya bisa lebih baik. Sekali lagi selamat ya Bu ya. Makasih Mbak Dia Cita. Tapi jangan lupa dialog dan diskusi tentang hakim makan siang itu yang menentukan arah putusannya juga ada saya kan. Ya. Jadi makan siang itu akan menentukan jalan pikiran seorang hakim. Itu pilihan hukum. Baik, kami persilakan, ada di belakang kita Pak Ketua Pengadilan. Ini ketuanya ya, Ibu. Oh, teman satu angkatan. Sekarang beliau di Jakarta Barat. Kami persilakan Pak Muhammad Panji, Pak. Di depan juga nggak apa-apa Pak Panji. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dari sini. Saya singkat padat. Saya teman satu angkatan dengan Ibu Sofia, dan memang dari tahun 95 kami daftar bersama-sama berdampingan depan belakang saat itu. Kemudian saat tes tahap ketiga, ujian tertulis dan ujian lisan bersebelahan, sampai kita sepakat salam kompak, kita akan lulus, kita akan jadi hakim. Alhamdulillah 31 tahun pertemanan, saya kenal beliau dengan karakternya, dan memang beliau termasuk salah satu wanita di angkatan kami yang menonjol. Dua teman kami menjadi struktural di kelas 1A khusus Jakarta Pusat dan Bekasi. Beliau memang lebih banyak memberikan ilmu kepada kami yang menduduki jabatan struktural. Jadi ada sumbangsi besar beliau menempatkan saya untuk bertahan sebagai ketua pengadilan di kelas 1A khusus. Beliau yang sering mengajak saya FGD. Makanya saya bilang salah satu di angkatan kami yang menonjol untuk keilmuan Widya Iswara, salah satunya untuk yang putri memang satu-satunya beliau.
Kemudian melihat dari buku yang beliau sajikan saat ini, disusun dan dijadikan juga bahan disertasi beliau saat itu, memang kekinian. Belum banyak buku-buku yang dibuat mengenai masalah memulihkan, istilah dari Bapak tadi, ataupun istilahnya lain tentang aset. Saya juga menjadikan acuan ini ketika menjalani, beliau sampaikan dalam diskusi beberapa waktu lalu ya Bu ya, ketika saya masih aktif sebagai hakim tipikor juga di Pengadilan Negeri Makassar. Jadi diskusi-diskusi yang beliau sampaikan, bahan-bahan yang beliau sampaikan baik tentang tipikor maupun terorisme, itu kami gunakan sebagai bahan kami dalam memberikan pertimbangan hukum dalam suatu putusan perkara tipikor dan juga di terorisme. Terlebih saya sangat bermanfaat sekali mendapatkan ilmu dari beliau, khususnya mengenai masalah terorisme. Beliau salah satu anggota FGD dan juga berhasil menyusun peraturan Mahkamah Agung terbaru mengenai masalah penanggulangan terorisme. Selamat sekali lagi, dan buku ini sangat memberikan arti yang banyak mengenai pemahaman pemulihan aset koruptor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengarah pada relasi satu hakim lagi, sahabat beliau, ini ada konsultan dari Jepang, San Jepang, Dr. Ranbar. Silahkan memberikan pandangannya ya kaitan dengan penulisan tentang dari Ibu Dr. Sofia. Mungkin ada paradigma baru dari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tadi lagi jalan-jalan di sini, tiba-tiba ketemu Pak Dr. Firman. Kebetulan Pak Dokter ini sahabat saya, dan juga Pak Cair juga sahabat saya. Kita sama-sama satu universitas sebenarnya, ya, ngajar di tempat yang sama. Cuma nasib berbeda. Nasib dua orang ini lebih maju daripada saya. Jadi iri saya, pengen coba ikut maju juga, makanya saya banyak belajar. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firman dan Ibu Sofia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian juga di sini pasti ada senior-senior, para profesor yang jauh lebih mumpuni ilmunya. Saya masih banyak belajar. Baru saja saya baca bukunya tadi. Ya memang buku ini sangat baik. Kenapa saya katakan sangat baik? Ketika buku itu baik, apalagi sangat baik, pasti akan banyak perdebatan. Kalau buku itu nggak baik, nggak akan didebat. Gitu ya. Karena bukunya baik, makanya banyak perdebatan. Maka ada satu hal yang saya ingin tanyakan di sini dan menurut saya ini perlu diperdebatkan, yaitu tentang in rem ini. Dikatakan di sini adalah tidak perlu harus sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Ini yang harus kita perdebatkan lagi. Karena kita dalam menempuh keadilan di pengadilan, yang kita cari adalah keadaan hakiki, bukan cuma kepastian hukum. Bahkan ada gium yang mengatakan etum et bonum et lex legum. Ketika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang diutamakan. Karena itu adalah hukumnya hukum. Nah, kita tidak tahu ya, apakah dalam penerapan hukum pada desainnya, dosalonnya kita inginnya ya normanya jelas, semuanya jelas, tapi kenyataannya banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Makanya ada KY di sini untuk bisa mengkoreksi. Memang benar di dalam hukum pidana ada keadaan retributif, ya, yang disebut dengan keadaan vindikatif, ada pembalasan. Tetapi juga wajib adanya namanya keadaan korektif, yaitu pemulihan. Bagaimana dipulihkan kembali keuangan negara. Ya, kalau tadi di Australia disebut recovery, kenapa di Indonesia disebut perampasan? Ini sebenarnya ada sejarahnya, Pak Ketua Komisi 3. Sejarahnya itu adalah terlalu
apa jengkelnya masyarakat terhadap kasus korupsi, sehingga mereka tidak bisa menggunakan kata-kata yang lebih manis, kata-kata yang kasar sepertinya pantas. Itulah yang terjadi. Jadi kita tidak bisa melihat atau mengajarkan para masyarakat itu untuk menggunakan kata-kata yang manis. Tapi ini kenyataan. Kenapa harus menggunakan perampasan? Wah, perampas itu kata-kata kasar. Benar. Jadi kata kasar itu terungkap karena memang ada rasa kejengkelan yang luar biasa. Bahkan banyak masyarakat yang meminta hukum mati saja, kan begitu. Tapi ternyata hukum mati bertentangan. Bahkan sekarang udah ada di KUHP, hukuman mati ada masa percobaan dulu. Setelah 10 tahun, kalau dia berbuat baik, berubah menjadi hukuman seumur hidup. Artinya bisa dikatakan tidak ada hukuman mati. Nah, hal-hal demikianlah yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tambah jengkel. Bunyilah kata perampasan itu. Nah, di buku ini sangat bagus. Saya baca langsung sampai terakhir, tadi saya bacakan ya. Mulai dari grand theory, middle theory, ya applied theory, itu menarik. Dan ada inline di situ. Dan itulah yang mau saya perdebatkan adalah bagaimana kalau misalnya dia belum ingkrah ternyata ada kesalahan dalam penuntutan. Ya, ini mohon maaf nih, ada di negara lain sana, di negara lain bukan di Indonesia kok bagus. Negara lain sana hukum itu dipengaruhi oleh 3 unsur, politis, ekonomis, sosiologis. Politis, mereka yang dekat dengan kekuasaan, berbahagialah dia. Mereka yang secara ekonomis, mereka punya uang banyak, berbahagialah dia. Secara sosiologis, mereka mempunyai kerabat, berbahagialah dia. Nah ini masalah. Nah, mudah-mudahan di Indonesia nggak ada seperti itu. Dari saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Anwar. Kita terakhir ini Ibu Hakim kita ya. Ibu Ria, mana Ibu Ria Elvina? Silakan Bu. Ini kolega Sri Kandila dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Silakan Ibu Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya hanya mengucapkan selamat kepada Bu Sofia yang sudah meluncurkan buku yang bisa menambah ilmu bagi hakim di Indonesia untuk menunjang pekerjaannya. Sebagai teman satu majelis, Bu Sofia ini memang orang yang luar biasa, selalu semangat. Di persidangan itu mulai dari awal sampai putusan itu dia selalu semangat untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim. Banyak ilmu yang saya terima sebagai junior dari beliau dan saya bangga punya teman seperti Bu Sofia. Apalagi setelah saya mendapatkan undangan ini, saya langsung antusias. Wow gitu kan, teman satu majelis saya bisa meluncurkan buku. Saya jadi makanya langsung meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk melihat keberhasilan teman saya. Begitu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sepintas dari gambaran pertemuan ini, saya melihat memang hubungan hakim dengan hukum itu ada jarak. Hakim dengan hukum itu pasti ada jarak. Tapi antara hakim dengan hakim kelihatannya luar biasa ya. Dan dipengaruhi oleh ya, Lady of Justice itu ya. Jadi saya mungkin berusaha berpikir ulang untuk mengganti Dewi Keadilan itu menjadi Dewa Keadilan. Jadi, karena ternyata dalam forum ini Dewi Keadilan itu jauh lebih kuat dari kita. Walaupun di sini tidak ada representasi dari Dewi Keadilan. Tapi baiklah, cukup banyak fenomena pemikiran mulai dari gagasan, terakhir ini legal meaning, pemaknaannya. Ini bahasanya kok sarkastik ya, kemudian apa tidak ada yang wisdom gitu kalau dalam dunia akademis. Lantas kemudian ada tantangan konseptual, kemudian juga ada legal gap, bagaimana kalau prosesnya itu belum bisa dipastikan seseorang karena menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Namun di sisi lain ada worried, ada kekhawatiran. Dan terakhir, apakah betul in rem ini atau katakanlah pergeseran paradigma dari personifikasi pada in rem sudah terjadi pergeseran subjek hukum, aset itu menjadi subjek hukum. Nah ini buah dari pemikiran beliau yang
Dan juga pertanyaan-pertanyaan besar yang menurut hemat saya kembalikan dulu kepada sang promotor, ya, pada Prof. Basuki untuk merespon itu. Dan baru kemudian nanti selanjutnya beliau berdua. Silakan Prof. Prof. Basuki, silakan. Terima kasih Prof. Firman. Ya, tulisan yang baik memang melahirkan kontroversi, menimbulkan perdebatan. Ini artinya para pembaca itu sangat menyimak betul kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ditulis oleh Bu Sofia. Ini memperlihatkan betapa gagasan ini memang bukan gagasan yang biasa. Tadi saya mengatakan beliau berpikir out of the box, ya. Berpikir tidak biasa. Kalau berpikir biasa, hakim itu ya apa aturannya, apa faktanya, kemudian diterapkan hukumnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kasuistis dari perkara itu. Tetapi beliau berpikir melampaui konteks norma yang ada. Bahwa ke depannya gugatan NREM itu menunggu RUU perampasan aset ini final dan dinormakan di sana, ataukah sementara waktu dinormakan dalam perma, ya. Biasanya Mahkamah Agung itu melihat fenomena seperti ini, daripada harus menunggu lama lahirnya undang-undang, Mahkamah Agung membuat perma. Karena kewenangan itu memang sudah dimungkinkan di Undang-Undang 14 tahun 1985. Namun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah prinsip kehati-hatian, prinsip kecermatan. Jangan sampai semangat mengejar aset koruptor dilakukan sedemikian rupa membabi buta terhadap aset yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara. Ya. Hakim kaya itu kan boleh kan, sepanjang kekayaan diperoleh dengan cara yang halal. Kalau kekayaan itu diperoleh jauh sebelum peristiwa itu terjadi, masa ia harus disita, masa ia harus dirampas? Ini adalah kesewenang-wenangan. Yang kedua adalah hukum acaranya harus dipastikan seperti apa proses dan prosedur perampasan aset itu. Siapa yang nantinya diberi kewenangan untuk mengelola aset itu. Sebab kalau tidak, ini sama dengan, maaf, mungkin agak sarkastis, mengambil sepotong daging dari mulut singa, memindahkannya ke mulut buaya. Ini menimbulkan ketidakadilan baru, menimbulkan kesewenang-wenangan baru. Karena itu pembahasan RUU perampasan aset yang sekarang di DPR perlu pemikiran secara mendalam. Tidak boleh terburu-buru namun mengabaikan kecermatan dan kepastian. Tidak boleh semata-mata hanya karena mendengar tekanan publik dari media. Tekanan publik itu luar biasa, perlu disegerakan. Bahkan ada yang menggagas lewat perpu saja. Presiden ambil alih perpu. Masa sidang berikutnya serahkan DPR apakah disetujui atau ditolak, itu aja. Itu seperti yang tadi disampaikan, itu saking gregetannya masyarakat, korupsi ini kan dari dulu kok enggak selesai-selesai. Korupsi sekarang ini makin telanjang, makin terlihat secara terang-terangan. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut. Bahkan korupsi yang dibungkus dengan regulasi, korupsi yang dibungkus dengan kebijakan. Kalau ini semua dibiarkan, hanya soal waktu. Ya, hanya soal waktu, persoalan-persoalan ketidakadilan ini memicu kerusuhan. Karena apa? Karena masyarakat ini gregetan, tidak menemukan jalan bagaimana harus menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Seminar, diskusi, buku, riset, apapun tentang korupsi itu rasanya saya sudah membaca sejak tahun 80-an. Tapi bukannya menurun, meningkat. Bahkan ada yang mengatakan setelah reformasi korupsi bukannya menurun, tetapi meluas merata. Secara vertikal, secara horizontal. Bahkan ada pernyataan yang sangat menyakitkan bahwa korupsi itu adalah oli daripada mesin pembangunan. Ini makin gila ini mana? Ya. Nah, disinilah
Bu Sofia tampil dengan gagasan yang luar biasa dan patut kiranya mendapat apresiasi daripada kita semua. Perkara gagasan ini nanti dinormakan atau tidak itu soal lain. Tapi beliau sebagai pemikir, sebagai hakim pemikir yang sudah berpandangan jauh ke depan. Kalau boleh saya menyamakan, Bu Sofia ini seperti Pak Yahya Harahap ya. Ya, beliau berpikirnya jauh ke depan di luar apa yang pada umumnya dipikirkan oleh hakim. Sukses Bu Sofia. Ya, semoga ke depan bisa karirnya terus meningkat. Ya. Makasih Prof. Ada yang penting pesan dari Prof ini, speedy proses itu kan bagian yang selalu menjadi tuntutan zaman. Namun ya limit of law, hukum itu ada batasnya. Apalagi limit official law. Juga penegak hukum pasti ada batas. Nah, rentang kendali ini yang tentu diharapkan dalam pembahasan rancangan undang-undang perampasan. Nah ini Judicial Commission. Tadi sudah ada responsi ya kan tentang bagaimana suara keadilan itu. Apakah role model seperti apa yang bisa kemudian menjadi guideline dari Komisi Yudisial agar para hakim yang diinspirasi oleh Bu Dr. Sofia ini membangun gagasan tentang filosofi in rem dalam pendekatan legislasi. Silakan. Baik, terima Pak kasih. Dr. Pendekatan in rem itu kan menunjuk kepada illicit enrichment, peningkatan harta kekayaan yang tidak sah. Harta itu meningkat tapi tidak sah. Di situ ada fraud yang akhirnya menunjuk pada korupsi. Dengan demikian, penyelamatan kerugian negara akibat tidak pidana korupsi, apakah metodenya dengan nomenklatur, perampasan, pengembalian, pemulihan, itu pasti ada hal-hal yang beririsan dengan penegakan hukum itu. Nah, landasan berpikirnya apa secara teoritik untuk menerapkan pengembalian kerugian negara akibat tindak korupsi dengan pendekatan in rem. Saya tidak menemukan teori-teori yang relevan. Yang saya dapatkan malah dari Gaddafi, teori penyempurnaan. Malah yatibul wajibu ila fihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bersifat wajib tidak akan sempurna sebab sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu adalah bersifat wajib. Pengembalian kerugian negara itu hal yang wajib, tetapi membutuhkan suatu metode, membutuhkan suatu sarana. Sarannya apa? Dengan pendekatan in rem, dan oleh karenanya didukung dengan regulasi. Maka pendekatan in rem, walaupun dia tidak tersebut secara eksplisit, tapi dia sebagai penyusun. Tanpa itu tidak akan sempurna. Nah, KAI juga begitu. KAI ini jangan hanya wujuduhu kadamihi. Adonyo sama ini, adonyo ini. Adonyo itu. Adanya sama dengan tidak adanya. KAI harus sebagai penyempurna bagi berlakunya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tanpa adanya pengawasan KAI, tidak akan mungkin tercipta kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tidak akan mungkin. Oleh karena itulah dia ditempatkan bainahuma. Iya. Ya, bukan indigo. Ini menegaskan. Iya, benar. KAI itu posisinya antara langit dan bumi. 24B itu di antara 24. Oh iya. Kan? Konstitusi dia. Ya. Tidak dia tuh berpikir secara positif, bekerja secara implementatif. Tidak akan mungkin kemerdekaan kekuasaan hakiman merdeka. Tidak akan mungkin tercipta independensi hakim di pengadilan, apalagi nanti dalam rangka mengajak aset koruptor ketika undang-undangnya sudah ada. Oleh karenanya perlu ada pengawasan yang optimal. Tanpa itu tidak akan mungkin. Oleh karenanya KAI juga sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman dalam perspektif luas, dalam penegakan hukum, dalam pengembalian keuangan negara, apakah itu nanti dengan instrumen pembuktian terbalik dan atau RUU perampasan aset menjadi undang-undang, ini kan yang menjadi khilafiyah ya. Apakah nanti pembalikan beban pembuktian itu ditempelkan dalam undang-undang perampasan aset yang itu akan menunjuk kepada pembuktian terbalik terbatas dalam pasal 7778 Undang-Undang TPPU. Ini kan semua akan berkecamuk. Tapi bagaimana hakim mampu mengimplementasikan penerapan hukum itu secara benar dan baik dalam putusannya. Nah, kalau tidak benar, tidak baik, berarti dia tidak profesional, berarti dia izin tinggi, yang sebenarnya itu menunjuk pada kehormatan. Kalau kehormatan itu dilanggar, berarti melanggar kode etik dan peraturan hakim. Dan oleh karenanya KAI harus memeriksa
dan memberikan itu sebagai bagian domain dari KAI untuk dipertunjukkan kepada rakyat melalui DPR. Jadi kembali lagi, undang-undangnya harus ada Pak Kabalek. Kalau nggak ada undang-undangnya, KAI itu wujuduhu kadamihi. Jadi, Ada, tapi tiada. Nah, tapi ada kaidah lain yang mengatakan kalau tidak dapat semuanya jangan tinggalkan sebagiannya. Mala yurat kuluh la yurat kuluh, begitu pun dalam penerapan hukum. Kalau tidak mungkin semuanya kita dapat, jangan tinggalkan sebagiannya. Ini kan rumus kayak makelar ini. Kalau nggak dapat 5%, ya 12% nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi semua itu kembali kepada hitohnya al-umuru bima qasidiha. Semua tujuan kembali kepada Niatnya. apa niatnya. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Iya, jadi independensi kekuasaan kehakiman penting, tapi kontrol terhadap independensi juga penting. Dan syaratnya harus ada undang-undang. Nah sekarang ini terakhir, dapur terakhir nih, karena banyak pertanyaan-pertanyaan juga, silahkan direspon. Karena tantangan dunia legislasi seperti itu Pak Kabalek. Bapak sebagai dapurnya dari pembentukan peraturan perundang-undangan ya, sekarang di challenge, apa betul nih ada dan tiada. Terus kemudian seperti apa sih konsepnya sebenarnya? Kok sampai 3 kali bolak-balik. Silakan Pak, dokternya yang paling berat nih. Oke, baik. Saya coba koreksi sedikit. Di suatu pertemuan, tapi saya pada saat itu saya belum mau untuk di televisi. Kalau di televisi tampil bisa dipotong-potong. Nanti diaudit atau keluar seolah-olah saya menolak, gitu kan. Lawang saya ketua balik kok. Saya yang memutuskan prolegnas perampasan aset itu muncul. Tapi ketika saya muncul kan menjadi prioritas, justru menjadi problem. Itu yang kemarin yang terjadi. Maka tadi kegemasan masyarakat, menurut saya itu masih wajar. Yang gemes di kaum intelektual ini konyol Pak. Menurut saya konyol. Kalau kaum intelektual gemas atau gelisah, bagaimana mungkin masyarakat? Jadi janganlah jadi provokator, itu intinya begitu lah. Karena banyak sekali provokator sekarang ini yang ingin, ya kalau ada satu provinsi, saya mau merdeka, saya mau berpisah. Itu kebiasaan, itu ada. Selalu itu. Kuncinya kesejahteraan. Tapi kalau sekarang ini beda Pak. Pengennya Indonesianya hancur. Atau minimal kalau mau ganti dengan calonnya dia yang dulu kalah. Ini sedikit politis karena saya DPR Pak. Begitu, mau tidak mau harus lari ke situ. Nah, jadi dulu kita tahun 90-an itu hanya mengenal, saya dulu sempat pegang pager. Pager kemudian handphone SMS. Terus berkembang BlackBerry Messenger. Berkembang sekarang WA, DM dan sebagainya, di medsos dan sebagainya, sampai kepada sebuah titik kalau saya mau lihat teman saya umroh atau teman saya di Amerika Latin, saya tinggal dari atas mereka tinggal lu lagi ngapain lu? Video. Hanya 10 detik saya bisa bicara langsung dan saya bisa tahu keadaan di sana. Begitu luar biasanya teknologi. Nah, bahkan sampai ada adagio bahwa teknologi tidak dapat dikalahkan oleh hukum. Kemudian tantangan ini bagaimana nih? Harus kita lakukannya. Dalam perspektif legislasi. Kalau handphone bisa berkembang teknologi secara pesat karena updating, Pak. Ya. Software, hardware-nya di-updating, kemudian dirubah sesuai dengan gagasan dan pemikiran dan harapan. Dari suara menjadi gambar dan seterusnya dan seterusnya. Dari butuh waktu lama jawabannya, tapi bisa bicara pakai vokal, kemudian baru bisa verbal secara langsung dan video. Nah, di rezim legislasi itu disebut dengan revisi, Pak. Revisi itu berdasarkan undang-undang yang sudah existing. Kalau yang non-existing, yang tidak ada, itu berarti langsung baru. Nah, maka kita sekarang berbicara tentang undang-undang perampasan aset. Ini kan sebelumnya belum ada, sekarang ada. Gitu, dari tiada menjadi ada. Rancangan undang-undangnya sudah mulai ada, rancangannya. Berarti kekosongan hukum merupakan kebutuhan hukum
untuk kemudian menjadi pembentukan hukum. Kan itu sebenarnya. Lah tidak mungkin kita sekarang ini mau membahas kekosongan hukum kemudian kita adakan tetapi sebenarnya tidak ada kebutuhan. Buat apa kita tidak membutuhkan tapi kemudian kita bikin hukum itu? Persoalannya kan sekarang ini tadi Prof. Firman sudah bilang, kita memang sudah ada desakan di DPR itu. Betul. Makanya ada 3 kali bolak-balik. Dan di dalam satu radio itu saya menyatakan kepada mantan orang penting itu di Indonesia ini, bahkan mantan pemegang kekuasaan di Indonesia ini, saya menyatakan kenapa tidak pada zaman Anda, minimal Anda ajukan ke Presiden untuk bikin perpu. Kalau ini memang penting. Kenapa? Setelah saya lihat draftnya, ada pikiran Inrem juga yang dituliskan oleh Bu Sofia. Itu draftnya. Nah, Pak Andi Sansan kan paham betul, di perdata itu kan likak-likuk eksepsionya kan banyak. Plurius litis konsorsium ya Bu ya. Dalam error impersona, orang sudah betul-betul butuh negara untuk ini segala macam, di eksepsi seperti itu, bubar itu barang. Ini problem. Jadi maka kita kalau kita bicara kekosongan hukum, ayo. Kekosongan hukum yang mana? Karena selama ini saya punya klien di Jiwasraya, Asabri. Miskin dari Forbes 38 besar Indonesia, sekarang miskin. Sekarang betul-betul tempatnya miskin, disuka miskin. Ya kan? Dirampas hartanya. Maka undang-undang perampasan aset ini mengejar aset koruptornya apa yang kurang? Orang terkaya loh, 38 di negara republik ini, ya pasti kan uangnya triliunan Pak, triliunan. Sampai tidak ada uang triliunan dan istri jualan kue. Kemudian apa kekurangannya hari ini negara gitu loh. Gemesnya di mana masyarakat Pak? Kalau bukan minimal ada yang memprovokasi. Gitu. Kegemasannya di mana? Ada kekurangan dan kekosongan hukum yang mana? Ini problemnya Pak. Jadi menurut hemat saya, kita harus betul-betul bukan berhati-hati dalam konteks takut, ya, tetapi prudence. Asas prudence betul-betul kita tingkatkan. Bagaimana kemudian hukum yang nanti akan berlaku itu betul-betul menjawab kegelisahan masyarakat, bukan lagi kegelisahan para intelektual. Nah, buku ini sudah masuk ke dalam ruang batas akademisi. Ini adalah ruang batas umum yang dimana setiap perspektif akan menilai buku ini. Jadi, kita jangan membatasi buku ini hanya sekedar daripada hasil disertasi. Karena novelty, kebaharuan itu diuji bukan daripada literatur di dalam ruang akademisi, tetapi ruang publik, ruang umum, ruang masyarakat dari segala lapisan yang ada di publik. Demikian. Makasih. Kita kasih aplaus para narasumber kita. Emang Pak Kepala Balik provokasi dari masyarakat, memang tugasnya Pak Kepala Balik untuk meresponsinya ya kan. Dan mudah-mudahan Ketua Balik yang muda ini yang punya gagasan besar bisa mentransformasi pemikiran tentang Undang-Undang Perampasan Aset. Bapak Ibu sekalian, tentunya diskusi kita pada hari ini mencoba mengantarkan, tidak hanya mengantarkan buku yang dituliskan Ibu Dr. Sofia itu, tapi gagasan pemikiran ini memang perlu diteguhkan kembali dalam rute perjalanan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Karena itu secara diametral ada 3 kepentingan. Kepentingan dunia akademisi, tadi Prof sampaikan, kepentingan dunia peradilan, ya dalam hal ini lembaga kekuasaan kehakiman termasuk komisi judisial, dan terakhir adalah lembaga legislasi. Jadi 3 relasi itu, legislasi, judikasi, bahkan mungkin korporasi yang punya kepentingan sejauh mana aset yang dikejar itu memang prudent, ya tidak menerapkannya secara serampangan. Ini judicial excellences yang dibutuhkan dalam perjalanan peraturan perundang-undangan yang sifatnya modern sejak KUHP baru dan KUHP baru yang meninggalkan prinsip-prinsip kolonial, dan mungkin saja ini paket dari undang-undang termasuk penyusunan penyusunan undang-undang pidana dan undang-undang perampasan aset. Kita kasih aplaus buat kita semua. Terima kasih kepada segenap narasumber
tentunya juga kembali kepada Raja Wali Pers. Kita beri plus juga karena tentunya Raja Wali Pers selalu membangun komitmen untuk mengawal semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Perampasan Aset. Terima kasih juga kepada segenap tamu undangan, tamu kehormatan, dan tamu-tamu yang lain tidak dapat kami berikan kesempatan. Kurangnya datangnya dari saya selaku promotor dan co-promotor juga, selaku penguji juga ya di dalam beberapa pemikiran menyangkut Undang-Undang Perampasan Aset, namun lebihnya adalah kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Oleh karena itu mohon maaf segala kelemahan, kekurangan penyambutan selama acara ini berlangsung. Karena itu dengan segenap ucapan penghargaan yang tertinggi dari kita semua, dengan ini kami nyatakan diskusi ya peluncuran buku Ibu Dr. Sofia Marlianta Tambunan SH yang juga disertai oleh suami beliau, walaupun juga bukan hakim ya, tapi penegak hukum, tapi nantilah tahu siapa beliau itu, dan kami serahkan kembali kepada panitia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas diskusi yang cukup panjang ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Talk Session Mengejar Aset Koruptor. Atas nama PT Raja Grafindo Persada bersama Gramedia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hajah Sofia Marlianti Tambunan, SHMH, para narasumber, moderator, para tamu undangan, akademisi, praktisi, mahasiswa, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan acara hari ini. Untuk acara selanjutnya terdapat penyerahan sertifikat penghargaan kepada pengisi acara yang diberikan oleh Mas Teguh Barumanoko. Boleh? Kak Bu Heti, bersama mohon maaf. Untuk penyerahan sertifikat pengisi acara akan diberikan oleh Ibu Heti Narolitas selaku Direktur Keuangan PT Raja Grafindo Persada kepada pengisi acara. Waktu dipersilakan. Yang pertama kepada Ibu Dr. Hajah Sofia Marlianti Tambunan SHMH. Boleh tahu bareng terlebih dahulu? Langsung aja, baik. Selanjutnya yang terhormat Bapak KPA Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH selaku narasumber pertama dan juga Ketua Komisi Yudisial. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pada Bapak Dr. Bob Hasan SHMH selaku narasumber kedua dan juga Ketua Badan Legislatif DPR RI dan anggota Komisi 3 DPR RI. Baik, untuk yang selanjutnya Bapak Basti Basupresto Wibowo SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional